Ketika kebenaran itu mengisi pikiran kita, logos, kemudian kita berani membuka atau rela membuka batin kita untuk kemudian firman itu tersimpan dalam jiwa, maka bukan lagi ditulis di loh batu, tapi ditulis di dalam loh hati, dan ditulisnya oleh Roh Kudus. Coba catat itu. Menarik sekali statement itu. Jadi firman itu ditulis di dalam hati kita itu oleh Roh. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita kemarin sudah panjang ya mengurai mengenai mulai dari. Jadi orang tidak bisa ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus kalau dia tidak, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang, kalau tidak ada confess itu mengakui gitu, pengakuan, kemudian dia tidak kemudian kemudian berbalik, turn around, berbalik itu artinya bertobat. Kemudian dia percaya. Nah, orang tidak mungkin percaya kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya, bukan? Nah, itu kata-kata yang harus selalu diingat ya. Yohanes berapa itu? Ada yang hafal nggak? Yohanes genap. Yohanes 6. Ayat harus hafal itu teman-teman. 14. 40. Enggak kok 4. Yohanes 6 ayat 14 itu Bu Nur 14:6 maksudnya Ibu kali. Iya, Pak. Tapi Yohanes udah benar, Yohanes 6 ayat berapa? Itu kan penting banget ya. Yohanes 6 ayat 6. Loh, teman-teman yang udah baca diagram dari kemarin nggak ingat. Nah, ini nanti ada Ayat 1 bukan? Aku roti yang tadi apa sih bertanya? Tidak ada orang yang datang kepada Kristus kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Oh, Yohanes 6 ayat 65. Betul. Yohanes 6 ayat 65. Ya, jangan itu boleh disambung dengan Yohanes 6 ayat 44, tapi ayat 65 itu sangat tegas. Ya. Kalau Bapa, dari mana bocornya? Oke, jadi kalau tidak dikaruniakan, coba ada nggak yang mau baca supaya kita dengar? Jangan-jangan karangan gue lagi kan curiga yang mana? Teman-teman ada nggak yang bisa baca? Aku baca ya. Ya. Lalu ia berkata, sekalian gerakan ya Bu. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kebayang nggak tuh? Itu jawab semua ini ya. Jadi sama nggak dengan ini Pak, yang tidak ada satupun yang sampai kepada kita kalau tidak dikaruniakan dari surga. Sama nggak? Paralel nggak Pak? Iya, tapi kan kalau kita di sini udah lebih jelas. Ngapain cari-cari yang lain? Yang penting kan untuk sampai ke rumah Bapa harus lewat Yesus. Nah, ini Yesus yang ngomong. Kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya, itu tidak dapat datang kepadaku. Kan yang penting begitu kan? Iya. Sudah bilang, I'm the way. Akulah jalan pulang ke rumah Bapa. Sekarang jangankan pulang ke rumah Bapa, kita kan harus tahu bahwa untuk pulang ke rumah Bapa harus lewat Yesus, berarti harus datang pada Yesus dulu. Nah, Yesus bilang, nggak ada yang datang kepadaku kalau Bapa tidak karuniakan itu kepadanya. Para penginjil tuh harus tahu persis itu. Gitu, karena saya sudah masuk ke dalam banyak ya pembelajaran oleh Tuhan sendiri, tahu bahwa nggak bisa ya orang tuh ya
Nggak bisa kalau Bapa tidak karuniakan kepadanya. Gitu. Nah itu sejajar dengan ditarik ke Bapa. Ya, ditarik oleh Bapa kepadaku. Ya, ayat 44-nya juga ya. Jadi saudara, ketika orang mengaku kemudian berbalik, ada orang yang mengaku gitu ya, mengaku ya, tapi nggak mau berbalik. Nanti kita lihat itu kasus-kasusnya juga ada ya. Jadi orang yang mengaku dan kemudian berbalik. Nah, itulah orang-orang yang bilang ku telah mati atau Tuhan aku rela gitu kan. Nah, tadi kan ada pertanyaannya Pak Pilih yang menarik tuh. Bisa nggak kita menolak ya, ditenggelamkan oleh Roh Kudus? Jawabnya bisa. Namanya pemberontak. Ya. Nah, tadi ada nama khususnya, Pak Lepri udah sebut juga. Durhaka. Nah, durhaka itu tahu nggak saudara nama siapa pendurhaka itu? Nah, itu iblis. Itu gelar. Itu jadi Paulus memberi gelar khusus kepada iblis. Sang pendurhaka itu datang. Wah. Kenapa disebut sang pendurhaka? Satu-satunya jawaban adalah menolak kelahirannya. Menolak dari mana dia datang? Menolak asal-usulnya. Gitu. Makanya namanya anak durhaka kalau dia tidak menghormati orang tuanya kan. Anak durhaka itu kalau bilang begini nih, kayak maling kundang. Kau bukan ibuku dan kau bukan bapakku. Gitu kan? Itu durhaka itu. Lebih jelas. Nah, kenapa iblis ini disebut pendurhaka? Karena dia tidak mengakui itu Tuhannya. Dia mau jadi Tuhan. Menggantikan dia jadi Tuhan. Makanya benar-benar bilang sang pendurhaka. Oke, teman-teman. Jadi, wah, saya nggak bilang ya. Ya, tapi betulan itu. Jadi, kira-kira turunannya itu adalah pemberontak. Kan gitu. Nah, kalau orang yang kemudian mengakui dan kemudian dia berbalik, itu artinya dia merelakan diri, kan? Gitu. Nah, saudara, ini yang sering Pak Anton bilang, dikondisikan oleh Bapa nih orang nih. Ada banyak hal orang dikondisikan, tapi pada saat terkondisi itu, nah dia harus merespon. Tadi Yandri udah ngomongnya, merespon. Dengan cara apa? Ku telah mati, ya kan? Dan tinggalkan, gitu. Atau dia bilang, Tuhan, aku rela. Nah, bagaimana caranya orang menginpartasi atau menyaksikannya kepada kita bahwa dia itu tidak memberontak? Caranya adalah dia rela. Nah, dia rela apa? Dia rela mengosongkan diri. Nah, saudara, hal-hal ini terjadi di dalam bagaimana Roh Kudus memimpin kita di dalam kehidupan ini ya, di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ada konflik sebenarnya, saudara. Ya, tadi malam kita sudah sampai di materi kita dituntun untuk seirama ya, stoikeo ya, jadi seirama atau berjalan seirama ya, berjalan seirama atau seirama dalam berjalan atau seirama dalam berperilaku gitu ya. Nah, apakah dengan mudah hal itu terjadi, saudara? Mari kita lihat satu kasus gitu ya dalam firman Tuhan ya di dalam Galatia ya, bahwa rupanya saudara tidak demikian mudah gitu ya, bukan hal yang mudah itu terjadi ya. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 itu saudara nanti bisa baca karena ayatnya lumayan ya. Itu konteksnya mengenai konflik yang terjadi di dalam diri kehidupan orang percaya, ya. Bahwa orang percaya akan mengalami pergumulan, ya, bergumul, ya. Tadi tuh, ya, mengenai ikut siapa, gitu ya, ikut keinginan daging atau ikut keinginan roh, gitu ya. Jadi ada pergumulan, betul. Saya sebutnya di sini konflik dalam hidup, ya. Antara mengikuti kehendak daging, namanya itu sinful nature, yang sukanya, senangnya itu berbuat dosa,
atau mengikuti kehendak roh gitu ya, atau keinginan roh ya. Nah, dalam diri manusia ada kehendak yang saling bertentangan. Nah, dua keinginan ini Saudara selalu saling bertentangan ya, yaitu antara kehendak Allah dan keinginan daging ya. Nah, Saudara, di dalam Roma 7 tadi disinggung ya, ayat 21 sampai 23 berkata, demikianlah aku dapati hukum ini. Jadi udah menjadi rules gitu ya. Udah menjadi sesuatu yang seolah-olah ketetapan begitu. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, ini Paulus bilang begini nih. Yang jahat itu ada padaku. Ya, ini kata-kata ini sebenarnya mudah dicerna ya, Saudara ya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi hatinya itu ingin baik, tapi dia dibungkus oleh daging yang jahat. Sederhananya begitu, ya. Dia masih ada di dalam tubuh yang fana. Kan itu jadi konflik ya. Ada dalam satu manusia, tapi berbeda arah, katanya bertentangan, berlawanan. Nah, berarti manusianya yang harus mengelola ini kan, begitu ya. Itulah pergumulan, Saudara. Nah, kita harus melihatnya itu dan menyadari itu. Dikatakan selanjutnya, sebab di dalam batinku, nah dijelaskan ya, di dalam batinku aku suka hukum Allah. Orang yang kemudian sudah dikaruniai Bapa, gitu ya, dengan meterai Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita bilang dikaruniai apa sih dari Bapa? Saudara harus tahu jawabannya sekarang. Meterai Roh Kudus, gitu. Dimeterai, gitu. Setelah dimeterai Roh Kudus oleh Bapa, bagaimana Saudara? Bagus juga stop di sini ya. Setelah dimeterai Roh Kudus oleh Bapa, selanjutnya dia itu apa? Dia itu pindah ke dalam kerajaannya Kristus ya. Artinya dimeterai itu di bawah ke dalam kerajaan anak, betul. Dilepaskan dari kerajaan kegelapan, pindah ke dalam kerajaan anak. Di dalam kerajaan anak, sang anak bertanggung jawab. Bukan lagi Bapa di situ ya, bukan lagi. Dilanjutkan oleh sang anak ya. Ya, jadi di dalam anak ini secara jasmani itu berdiam ya, kepenuhan kealahan itu ya. Apanya? Kasihnya yang sejak awal dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Ya kan begitu kan? Jadi Bapa meterai, Bapa yang membawanya, Bapa yang mengaruniakan kepadanya sehingga datang kepada Yesus. Di dalam kerajaan Kristus, di dalam kerajaan anaknya ini, Yesus kemudian, wah, ini udah urusan gue, kata dia kan, saya tenggelamkan. Ya, dibaptis dengan Roh Kudus, Saudara ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus. Ada orang yang berontak nggak? Ada. Kapan itu? Ketika dia bilang begini, Tuhan, aku tak rela. Ya, jadi nanti teman-teman ada yang nyanyi begitu juga biar ada dua sisi. Tuhan, aku tak rela, gitu. Mengosongkan, nah itu dia tidak rela. Atau gini, Tuhan, aku rela mengosongkan sebagian jiwaku ini, gitu kan? Bisa juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bisa memberontak, gitu. Nah, tetapi kalau kemudian dia rela mengosongkan jiwanya dan kemudian dia bilang, Tuhan penuhi aku. Nah, Saudara, ketika dia bilang Tuhan penuhi aku, itu artinya apa? Ya dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya apa sih? Diperlengkapi oleh Roh Kudus. Gitu ya. Apa perlengkapannya? Firman kebenaran gitu ya. Nah, Saudara, hal ini kan terjadi. Nah, pada saat ini terjadi ada konflik. Ada konflik. Terjadi. Paulus bilang, aku menghendaki berbuat apa yang baik, tetapi yang jahat itu ada padaku. Konflik itu. Bertentangan itu. Yang jahat itu selalu mengikuti keinginan atau kehendak daging, ya, apa itu? Keinginan mata, keangkuhan hidup, semua yang dari dunia, intinya begitu ya, semua yang dari dunia kan, dia konflik kan, bertentangan, gitu. Masuk ke situ kan.
Jadi ada konflik yang terjadi, ya. Selanjutnya dikatakan tetapi ya. Jadi awal dia katakan sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya. Itu benar, saudara suka hukum Allah enggak? Siapa yang suka hukum Allah? Ku renungkan firman-Mu siang Dan malam. dan malam. Terus? Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu saudara mau bilang aku suka, di dalam batinku aku suka hukum Allah. Iya kan? Dan kalau pas ngomong begitu di sini, wah, full gaspol namanya ya. Ya, full power, kan? Benar. Apalagi cara mengekspresikannya apa yang ada dalam batin. Ini nih, selalu saya pengen lagu itu. Lupa. Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Coba saudara bisa. Ya, kalau orang bisa bilang Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dia suka, batinnya suka hukum Allah. Di satu keadaan dia bilang begitu. Tapi tiba-tiba telepon berbunyi. Kreng, gitu ya. Dengan kencang, tidak bisa dia angkat telepon. Ya. Pak Daniel pernah saksikan itu. Ayo sini, rame di sini, gitu. Waduh. Ini bagian kedua ini jadi mulai kerja nih. Ya. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Ya. Yang berjuang melawan yang tadi. Hukum akal budiku. Ya. Nah, menarik kan hukum akal budi terus di sini batin. Jadi menarik tuh. Ini artinya Paulus itu sudah berjalan seirama. Artinya dia itu udah dipimpin Roh Kudus. Karena dia bilang, dalam batinku aku suka menghukum Allah. Sekarang anggota-anggota tubuhnya ya berjuang melawan hukum akal budinya. Artinya hukum akal budinya itu udah seirama dengan batinnya. Bukti nih ya saudara ya, bukti bahwa batin itu bisa seirama dengan akal budinya. Nah ya. Dan hukum dan anggota-anggota tubuh ini ya yang bekerja di dalamnya hukum lain itu katanya apa? Membuat aku menjadi ini luar biasa. Menjadi tawanan hukum dosa. Jadi tawanan karena kita mau bicara tawanan roh besok. Ya, ingat ini ya kata-kata ini ya, besok kita mau bicara tawanan roh. Dia di sini membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh. Waduh. Sampai kemarin Vanessa bilang, aku manusia celaka kan gitu. Paulus kan bilang begitu kan. Coba ada nggak teman-teman? Ada juga kayaknya ya, yang di sini ya teman-teman yang bilang, ngapa gitu? Aku manusia celaka gitu ya. Kalau saya sebut lagi kata-kata ini Bu Nur nggak suka, jadi saya nggak sebut. Ya artinya katanya nggak bagus, bukan Bu Nur doang yang nggak suka. Artinya nggak bagus. Kalau teman-teman saya dongan segue itu ngomong tuh, wah gitu pasti dia ngomong begitu, ya gitu. Jadi aku manusia celaka, gitu. Paulus bilang begitu. Paulus itu ngomong begitu, itu batinnya itu sudah seirama dengan akal budinya. Batinnya itu, rohnya itu udah seirama dengan jiwanya. Tapi tetap sadar bahwa dalam diri kita ada konflik. Jadi ini harus kita tahu. Kita harus lebih tahu daripada iblis yang tahu. Ya, gitu. Supaya saudara dan saya bisa, katanya gini, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis. Jadi gitu, ya. Jangan tiba-tiba saudara keluar, mana iblis, mana iblis. Iblis bilang, siapa lu? Gitu ya. Siapa lu?
Dalam nama Yesus, aku kenal Yesus. You siapa? Ya, jadi tunduklah kepada Allah. Artinya apa, saudara ya? Seiramalah dengan Roh Kudus, gitu ya. Jadilah tawanan Roh, maka engkau akan dapat apa? Berkuasa atas roh-roh apapun yang ada di dunia ini, ya. Oke, saudara, kita lanjut ya. Di ayat yang lain, saudara, dijelaskan di Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dibolak-balik nih, sampai harus katanya kayak ini kan. Kalau A sama dengan B, maka B tidak sama dengan A. Nah, gitu kan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, ya. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Coba baca bagian yang terakhir di bawah itu. Menarik ya? Apa katanya? Yang warna kuning tuh. Saya tertarik melihat ayat ini. Sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Itu onsi ya? Iya kan? Betul? Betul. Betul nggak itu? Betul nggak sih itu? Kita itu kita setiap kali tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Betul nggak itu? Terjadi nggak itu, onsi? 5 ayat 17. 5 ayat 17. Iya, sama. Oke. Betul nggak itu ya? Betul ya, kadang-kadang ingin baca Alkitab gitu ya. Tapi ada sesuatu yang lain gitu ya. Sering begitu ya. Oke. Nah, teman-teman, konflik ini harus diterima sebagai kewajaran ya. Ya, sebagai pergumulan hidup orang percaya yang sudah mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Paulus ya merasa tidak bercacat loh dalam Filipi 3 ayat 3 sampai 6 itu. Dia merasa melakukan sempurna. Tetapi setelah mengenal Kristus, ia menyadari semua itu bukan hanya kebenaran melakukan hukum, tetapi yang penting itu adalah kebenaran dalam Kristus ya. Karena kebenaran dalam Kristus yang dimulai dari beriman, kemudian menerima penebusan, dan kemudian dimuridkan, itulah yang disebut proses dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai roh manusianya itu menjadi kuat. Jadi mungkin kita jarang, tapi ini yang penting. Kapan roh kita ini, atau batin kita tadi, yang kata Paulus itu, menjadi kuat. Sampai dia bisa menjadi tawanan roh. Gitu ya. Kehidupan kita ini jadi tawanan roh, bukan tawanan hukum dosa tadi, ya. Inilah yang dimaksud oleh Paulus. Kalau saudara pernah membaca ini kemarin ya, Efesus 4, kalau ingat, menanggalkan manusia lama ya, atau nafsu yang menyesatkan, ya. Menanggalkan manusia lama ya, epitumias ya, tes atau the deceitful lust ya, nafsu yang menyesatkan, deceitful lust gitu ya, nafsu yang menyesatkan. Jadi kita harus bergumul dalam menanggalkan manusia lama. Kita akan bahas ini ya. Kalau saudara pernah baca Roma 13 ayat 14b ya, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Gitu. Jangan potong rambut kalau buat gaya-gayaan. Kira-kira gitu. Ya. Gitu. Jangan sulam alis ya. Namanya apa? Jangan sulam alis kalau buat, gitu. Jangan. Bulldozer, Pak. Salah. Sulam. Katanya di bulldozer. Sulam. Oh. Ya. Saudara, gini loh. Bahasa Inggrisnya bagus, yang mengerti silakan baca. Berhenti untuk memperhatikan kodrat dosamu guna memuaskan keinginannya. Jadi rupanya naturnya itu memang ada. Ingat tadi ya, ada hukum-hukum lain. Itu namanya hukum dosa
yang memang ada dalam daging gitu. Ya, sampai jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya gitu, ya. Ada tuh orang yang pelihara kuku yang kecil-kecil aja ya. Kuku panjangin gitu. Dia bangun pagi itu bersihin kuku. Sampai jam 11 belum sarapan tetap bersihin kuku. Itu saya lebih-lebihkan saudara ya, tapi siapa tahu ada. Ya. Jadi saudara, manusia lama ini memang harus ditanggalkan. Ya. Itu adalah panggilan untuk menanggalkan cara hidup lama supaya tidak memuaskan hasrat dosa. Ya. Jadi bagaimana menghadapi konflik ini? Pesannya Paulus itu tanggalkan manusia lama. Pesannya Paulus itu begini. Berjuanglah untuk menanggalkan manusia lama. Itu artinya berjuanglah untuk menanggalkan cara hidup. Contohnya gimana, Pak? Tadi itu. Jangan rawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan sulam alis untuk kasih lihat ke si nona lain bahwa alisku lebih mantap. Itu udah pasti itu. Jangan gitu. Terus emang ada cara, emang sulam alis yang lain ada, dia nggak tahu ya. Saya sih nggak tahu, tapi maksudnya nggak ada gunanya juga kan, gitu. Kalau misalnya saudara botakin rambut karena misalnya ketombean, bisa juga, itu malah bisa. Itu malah sebaliknya loh itu, sebaliknya gitu. Nah, bisa tuh ada orangnya. Jadi penanggalan manusia lama, saudara, atau kedagingan ini merupakan proses berat yang harus dialami oleh orang percaya. Ini proses yang harus memang dihadapi. Dan itu ada di dalam tubuh. Ya. Pergumulan ini adalah pergumulan untuk mengikuti kehendak roh. Nah, jadi usaha ini bukan usaha untuk mematikan itu saja, tetapi sebenarnya ini untuk mengikuti kehendak roh. Ya. Karena firman Tuhan berkata kalau engkau tidak mengikuti keinginan daging, maka engkau sebenarnya sedang berjalan dalam roh. Saya pernah itu ya, menganalogikan sebagai Gaussian rules gitu ya. Jam pasir, saudara, jam pasir. Kalau saudara balik jam pasir itu, pasti kalau di atas penuh, di bawah. Kalau di atas penuh, oke. Kalau jam pasir itu, kalau di atas kosong, di bawah? Penuh. Terus kalau dibalik, kalau di atas penuh, di bawah? Kosong. Berangsur penuh. Ya, karena dia turun. Ya. Sorry ya. Artinya gini, saudara. Ya, itu penting. Artinya gini. Hati-hati kalau kita kosong. Karena si pasir nggak berhenti. Gitu. Ya, kalau kita kosong, kalau kita udah penuh, ya udah penuh. Tapi kalau kita lagi kosong, itu pasti ada yang berusaha untuk mengisi. Ya. Jadi pergumulan ini adalah pergumulan mengikuti kehendak. Apakah mengikuti kodrat ilahi yang Tuhan telah berikan, ya, atau kehendak daging, yaitu kodrat atau hukum dosa yang sudah melekat dalam diri manusia. Kebayang dong ini, saudara. Jadi ini pergumulan antara divine nature atau sinful nature. Sederhananya gitu ya. Kalau lihat saudara ini konflik apa, Pak? Antara apa dan apa gitu. Ya, kalau mau ingat nama yang lebih ininya, divine nature sama sinful nature. Divine ini tuh ilahi. Artinya ilahi. Nature ini kodrat. Kodrat ilahi. Atau apa? Sinful. Keinginan untuk selalu, bukan keinginan. Sinful itu artinya selalu nyaman dengan dosa. Itu sinful. Orang bisa berdosa, tapi orang yang berdosa ini jijik sebenarnya sama dosa. Tapi ada orang yang nyaman berbuat dosa. Itu namanya sinful nature. Ya, kodrat dosa. Oke? Jadi itulah konflik yang terjadi dan itulah terjadi pergumulan kita, ya. Kita harus sadari itu terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam 5 slide terakhir. Tapi saudara bisa lihat baru 3 nih di depan. Inilah yang dimaksud dengan proses menyangkal diri. Ya. Ini yang Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Saudara, kalau kita dengar ayat itu, menyangkal diri. Oke, apa ya? Saudara, dalam 2 slide pertama memberi saudara satu gambaran bahwa kenapa perlu menyangkal diri.
Karena di dalam diri kita ada apa ini? Melekat dalam diri manusia. Itu sinful nature, itu hukum dosa. Melekat dalam diri manusia ini sinful nature atau hukum dosa. Ya? Jadi harus disangkal, ya. Itulah proses penyangkalan diri. Nah, ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri itu adalah sikap dari ketetapan hati yang tunduk kepada kehendak Allah. Jadi sikap dari ketetapan hati. Wah, ya. Jadi menyangkal itu satu niat kuat, berusaha, niat kuat, berketetapan hati. Itu adalah satu sikap gitu. Memang harus diputuskan gitu. Untuk ikut kehendak Allah, artinya tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, ya. Nah, kita berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya. Dan berkata ya terhadap kehendak. Kita bilang tidak. Berani berkata tidak. Sekalipun kehilangan kesempatan, kehilangan teman, kehilangan segala-galanya. Saudara harus bilang tidak. Ada saudara yang mau kesaksian mengenai berani berkata tidak? Boleh pikirkan dulu ya, nanti di terakhir, ya. Itu adalah kesediaan untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Itu manusia lama, kan? Hasrat-hasrat yang dimiliki sebelum mengikut Tuhan. Makanya dia bilang, ku telah mati meninggalkan cara hidupku yang lama. Hasrat-hasrat dosa yang jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Yang lama ditinggalkan, tapi kan ya, katanya kalau dibersihkan rumah itu, ya, maka bersih, pergilah yang membuat kotor itu. Tapi ketika bersih dan tidak diisi, maka datang yang lebih kuat itu. Si orang kuat itu bisa datang. Saudara, kalau tinggalkan cara hidup yang lama, ya, misalnya, wah aku udah nggak begini, tiba-tiba pindah ke satu komunitas, satu lingkungan baru. Bisa saudara dihampiri dengan gaya hidup yang baru. Tetapi harus ingat, ada yang di dalamnya ada hasrat-hasrat dosa. Nah, ya, memang bukan kehidupan lama saudara, tapi hasrat dosa. Misalnya, sudah tidak mendendam, gitu. Tapi kemudian ada teman yang menawari bisnis investasi cepat bunga besar. Itu saya dengar banyak loh, bukan hanya nunjuk seseorang, ya. Betul, itu bisa, itu hasrat gitu muncul. Jadi dia muncul, ya, bukan bagian dari yang lama tapi muncul, ya. Ada juga hasrat yang kita warisi dari hidup kita yang lama, dari nenek moyangnya. Dan saudara, itu bertumbuh dan makin kuat karena lingkungan yang mempengaruhi. Ada banyak orang yang terlilit dengan situasi ini. Iya benar. Jadi ada hal-hal yang kemudian tumbuh subur karena dikasih pupuk, itu ada di lingkungannya, gitu. Nah, itu harus tidak, ngomong tidak, ya. Itu menyangkal diri, ya. Menyangkal diri artinya kita harus melawannya, gitu, ya. Nah, penyangkalan diri juga terkait dengan penghapusan segala pola pikir dan filosofi hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Ada banyak, ya. Saudara, penyangkalan diri merupakan proses yang melibatkan Allah dan diri kita secara penuh. Allah bekerja untuk seperti apa di dalam keadaan itu? Kan tadi kan ada hukum dosa yang memang sudah melekat. Nggak bisa, kan? Kecuali mati. Makanya mati adalah solusi. Karena ketika saudara mati, maka yang melekat itu semuanya masuk ke dalam maut. Gitu, kan? Tetapi apa saudara? Tapi ada manusia batiniah, kan? Nih, manusia, yaitu roh saudara dan jiwanya. Gitu. Allah terlibat di dalam itu, kan? Nah, ya itu melalui jaminan Roh Kudus itu, ya, yang membimbing kepada kebenaran,
dan kemudian saya pakai kata mengasuh kemarin ya, mengasuh ya, babysitting gitu ya, mengasuh kita ya. Mengasuh itu saudara itu dalam karena apa artinya? Ajar saudara dari merangkak gitu ya, dan belajar berjalan, kemudian berlari gitu ya. Jadi sebenarnya Roh Kudus bekerja di dalam step by step. Makanya hidup dalam roh itu dalam bahasa Inggris dibilang step in Holy Spirit. Step in, ya. Oke, Roh Kudus juga menguatkan batin manusia. Nah, saudara ya, agar melakukan firman Tuhan yang dalam ayat ini disebut berakar serta berdasar dalam mengasihi. Jadi supaya kita berakar. Jadi jangan hanya tumbuh sesaat, kemudian ketika matahari muncul katanya begitu, maka dia layu. Dia harus berakar gitu ya. Jadi Roh Kudus membimbing kita supaya firman itu berakar. Ya. Rohnya di dalam batinmu, ya, kata-kata rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Selanjutnya, saudara, apa yang Allah lakukan? Allah juga berkarya melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup saya dan saudara. Ya. Melalui segala pengalaman hidup, ya, supaya saudara dapat mengenakan manusia yang baru. Ya, jadi di lain sisi, ya, saudara, di lain sisi Allah dengan rohnya itu menuntun saudara ke dalam kebenaran, gitu, ya. Dan melalui peristiwa kebenaran itu, Roh Kudus itu mengasuh saudara untuk pakai kebenaran itu untuk menang dalam pergumulan-pergumulan hidup itu. Sampai saudara mengenakan manusia yang baru. Dan itu pasti proses terus-menerus. Ya. Allah menyediakan sarana itu. Sarananya itu apa? Pergumulan hidup. Saya bisa ganti dengan penderitaan, saudara. Ya. Sarananya itu. Ya. Supaya saudara diproses untuk menjadi sempurna. Ya. Itu Roma 8 ayat 28 kan sudah pernah kita dengarkan penjelasannya kan. Allah bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan ya. Jadi Roh Kudus, Roh Allah gitu ya. Gitu. Masuk di dalam pergumulan-pergumulan hidup saya dan saudara sampai saudara mengenakan manusia baru. Mendatangkan kebaikan itu adalah mengenakan manusia baru. Wah, punya grammar baru ya. Kalau dulu kan Pak Anton untuk bawa kita mendatangkan kebaikan itu artinya apa? Jesus habits, ya, karakter Kristus, ya. Kita juga bisa ganti dengan mengenakan manusia baru, ya. Oke. Nah, saudara, Allah bekerja di situ di pihak lain, saudara. Di pihak lain, saudara dan saya orang percaya harus menyangkal diri dengan cara apa? Rela melepaskan keinginan sendiri. Nah ini saudara perhatikan dalam 2-3 slide ke depan ini ya. Saya itu nanti berakhir dengan saudara harus berhenti. Wah ini coba lihat ya. Saudara, jadi menyangkal diri. Jadi menyangkal diri itu ya meninggalkan manusia lama ya dan mengenakan manusia baru. Allah bekerja di dalamnya ya dengan segala cara untuk membawa ke situ. Tapi apa yang kita harus lakukan? Kita harus rela melepaskan keinginan sendiri atau larut dalam ketaatan kepada apapun yang dikehendaki dan direncanakan olehnya. Dengan demikian, saudara tidak lagi memiliki visi, cita-cita dan kehendak sendiri. Harus seperti itu. Tidak punya visi, cita-cita dan kehendak sendiri. Semua yang ada pada minat dan niatnya adalah semua yang dikopi dari Tuhan. Ini caranya. Ini brain wars, ini pembersihan total. Saudara, ya. Jiwa menjadi bejana. Saudara lihat ya. Jiwa itu pikiran dan perasaan menjadi bejana di mana Tuhan menuangkan kehendak dan rencananya. Can I say this again? Ya. Jadi jiwa kita, pikiran, perasaan kita itu menjadi bejana di mana Tuhan menuangkan kehendak dan rencana. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci.
agar memang begitu, agar apapun tak ku ingini lagi. Hanya demikian baru dapat, ya. Saudara ya, orang percaya harus membuka dirinya dengan rela dan berkata, penuhi aku Tuhan dengan dirimu. Ya. Dipenuhi oleh Tuhan artinya kehendaknya dicurahkan dalam jiwa kita sehingga pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh Tuhan. Ini kata-katanya mahal. Saudara, ulang-ulang nih. Hebat ya. Saudara ya, jadi jiwa saudara harus jadi bejana. Ya. Itu ada lagunya juga kan. Menjadi bejana ya, yang dibentuk oleh Tuhan kan. Ya, saudara ya. Kalau seseorang menyangkal diri secara benar, yaitu memadamkan segala cita-cita, visi, dan kehendak pribadinya, maka dia akan lebih membuka kesempatan untuk mengerti kehendak Tuhan dan bersedia melakukannya dengan rela. Saya ulangi, saudara. Ini memang harus kan? Orang harus mati. Ya. Jadi menyangkal diri yang benar itu adalah memadamkan segala cita, visi, semua kepentingan, kehendak, dan itu artinya kita terbuka kesempatan untuk mengerti. Artinya menjadikan jiwa kita ini menjadi cawan di mana kehendak Allah dicurahkan. Ya, tetapi saudara, bila masih memiliki keinginan sendiri, cita, visi pribadi, bagaimana ia bisa melakukan kehendak Allah? Ya. Mengurusi keinginan, ya, bagaimana mungkin? Ya, karena apa saudara? Mengurusi keinginannya sendiri yang tidak pernah bisa dipuaskan saja, ia akan terus bergerak tiada henti dan akhirnya dibelenggu oleh keinginannya sendiri. Ya, kalau ada cita terus, dia tidak akan pernah puas. Ia akan terus bergerak, ya, tanpa henti. Makanya Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara tahu orang letih lesu itu? Orang yang terus mencari dan tak mendapat. Orang tahu, saudara tahu yang berbeban berat, sudah mendapat tapi belum puas. Saya ulang ya. Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Orang letih lesu itu mencari tapi tak mendapat. Yang berbeban berat itu sudah mendapat tapi belum puas. Enggak pernah akan mendapatkan kelegaan, ya. Ia tidak mempunyai waktu untuk Tuhan. Ya kan begitu tuh. Mencari terus, ya, bergerak tiada henti, tidak pernah puas. Ya. Semua untuk dirinya sendiri. Bila perlu Tuhanlah yang dipakai untuk memuaskan keinginannya sendiri. Ya, seolah-olah Tuhan ada untuk dirinya, bukan dirinya untuk Tuhan. Orang-orang seperti ini, saudara ya, mengerikan, saudara ya. Akan sesat oleh keinginan dan ambisinya sendiri sampai ia menutup mata. Pulang ke keabadian dengan tangan kosong, saudara. Nah, saya mau sampaikan satu hal, saudara ya. Apakah kehidupan seperti itu wajar? Ya. Bukankah manusia diciptakan Tuhan dengan keinginan atau kehendak? Benar, saudara. Ya. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak, tetapi saudara harus tahu. Tadi Pak Lepri sudah sampaikan di depan, ada kehendak bebas, tapi saudara tahu, kehendaknya itu haruslah digunakan untuk memilih melakukan kehendak Allah, supaya dia dapat menerima kemuliaan daripada itu. Ya. Nah, bila kehendak manusia ini dipakai untuk melayani diri sendiri, berarti apa? Manusia itu menempatkan diri jadi pemberontak. Ini konflik yang terjadi. Nah, konflik ini akan berujung dengan saudara apa? Memakai kehendak itu untuk memilih kehendak Allah, menuai kemuliaan, atau memberontak dan menuai kehinaan. Ya. Sebaliknya, bila kehendak bebas itu dipakai untuk memilih untuk melakukan kehendak Allah, maka manusia itu akan ini ya, saudara, menjadi manusia yang bertumbuh dalam kemuliaan semakin besar, yang berpotensi memiliki kesempatan untuk mencapai standar kekudusan Allah, yaitu kemuliaan Allah itu sendiri. Saudara, di slide terakhir ini saya tambahin, saudara. Ujung dari semua perjalanan itu adalah saudara harus masuk dalam perhentian. Harus berhenti, ya. Ini ada ayat yang menarik ya di Ibrani 4 ayat 1 dan 3, ya. Sebab itu baiklah kita waspada.
supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya. Sebab kita yang beriman, saudara dan saya, akan masuk ke dalam tempat perhentian. Seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun perhentiannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Di ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperkarakan di dalam hidup ini. Mau bagaimana ujungnya, saudara. Ya. Dan itu saudara harus sampai kepada anapauso, perhentian. Ya. Matius 11 ayat 28 itu katakan, marilah, ya, hai kamu yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu bicara mengenai anapauso. Itu aku akan memberikan perhentian kepadamu. Harus berhenti. Menyangkal diri pasti berakhir dengan perhentian. Kita berhenti di dalam Tuhan. Kita beristirahat di dalam Tuhan. Ya, lagu ini kemarin sempat dibawakan ya sama Bu Esther ya. Perkarakan dirimu kemana engkau akan pulang. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian materi kita malam hari ini. Jadi, ketika kita ada di dalam seirama dengan Roh Kudus, maka ada hal yang wajar yang kita harus lihat. Ada konflik, saudara. Ya, dan konflik itu kita harus sikapi, dan cara menyikapinya adalah kita harus menyangkal diri. Ya. Menyangkal diri, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ya, dan malam hari ini saya ingin membawa saudara pada pengertian bahwa saudara harus berhenti di dalam Kristus. Ya, my final, ya. Saya ingat tema Natal terakhir 2019 itu adalah Kristus adalah pelabuhan terakhir. Ya, Kristus itu adalah pelabuhan terakhir, saudara ya. Aku sudah mencapai ya pencarian terakhirku dalam hidup. Saudara harus berkata begitu. Aku sudah mencapai pencarian terakhirku dalam hidup, yaitu Kristus. Tidak ada lagi yang lain yang dapat memuaskan dahaga jiwaku, karena aku sudah menemukannya dalam Kristus. Gitu ya. Pemazmur berkata, I shall not want. Ya, I shall not want. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, berulang-ulang. Ya, saudara kalau lihat nih, ada dua konflik, dua-duanya berjalan bersamaan. Ya, kalau Paulus berkata, di dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku ada hukum lain yang menjadikan aku jadi tawanan dosa. Jadi kalau ada tawanan dosa, saudara harus segera membangun tawanan roh dalam diri saudara. Ya, inilah perjuangan itu. Saudara kalau lihat, kalau itu benar-benar perjuangan, bagaimana mungkin keselamatan itu gratis? Bagaimana mungkin keselamatan itu murah? Bagaimana mungkin keselamatan itu instan? Gitu kan? Ya, saya sebut tidak gratis, saudara. Karena Roma 8 katakan, Roma 8 atau Yohanes 8 saya lupa. Kamu ini adalah orang-orang berhutang, bukan kepada daging. Untuk memuaskan katanya, ya, kemauannya. Tetapi kami ini hiduplah oleh Roh. Kamu ini orang-orang berhutang. Jadi kita harus bayar, saudara. Kalau saudara berhutang, harus bayar enggak? Enggak, Pak, lari. Ya, saudara. Lari, tapi tahu, lari itu ke neraka. Ya. Kita yang mau orang berhutang.
Ya, mungkin malam ini saudara dengar, tapi saudara orang berhutang bukan kepada daging dan untuk apa? Memuaskan keinginannya. Tapi kata firman Tuhan, hiduplah oleh Roh. Haleluya, ya. Terpujilah Kristus. Saudara, besok mungkin saudara bisa full untuk mengenai diagram, ya. Karena kita bisa lanjut hari Kamis, Jumat, Kamis juga bisa diagram. Full minggu ini masih dengan saya. Saudara yang belum mendapat giliran untuk diskusi mengenai diagram itu, ya. Jadi sampai hari Minggu, ya. Jadi mungkin Pak Lepri saya akan lanjutkan Sabtu dan Minggu, tapi besok dan Kamis bisa dipakai untuk yang diagram itu. Itu sangat bagus, saudara. Kalau saudara bisa menguasai itu, memahami, saya sih rindu, ya. Sebenarnya teman-teman tuh bisa melakukannya itu tanpa baca lagi, gitu. Tanpa baca. Kan kemarin-kemarin kan saya harus ngikutin ini, gitu ya. Nah, ayatnya juga kalau bisa, ayatnya itu kan sudah bisa dibaca. Ayatnya itu saudara-saudara ambil inti-intinya saja, gitu ya. Maksudnya kenapa ayat itu jadi referensi? Bagian mana yang menjadi ini, gitu ya? Itu bisa. Karena saudara kalau komplit seperti Vanes kemarin itu 30 menit loh, saudara. 30 menit. Itu udah cepat itu. Dan kalau mau komplit tuh 30 menit, ya. Saya berbicara begini aja itu mungkin 40 menit. Gitu ya. Nah, ya, tapi itu tidak bisa dilewatkan. Saudara akan saya sebenarnya buat videonya, cuman filenya besar, jadi tidak bisa dikirim lewat. Makanya cara yang paling baik adalah saudara download dari YouTube. Mungkin, tapi kebayang ya saudara ya, misalnya beberapa teman-teman yang sudah ini kemarin itu bisa di-download dan kemudian di-capture kan, di crop ya. Dan saudara buat versi sendiri. Itu untuk menjelaskan perjalanan kehidupan saudara mengiring Tuhan, itu bisa dipakai, ya. Cerita-cerita dalam yang dalam setiap sesi ini saudara bisa tambahin di situ, ya. Terutama malam hari ini, bahwa sekalipun saudara mendapat jaminan, tetapi konflik itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh itu selalu berlawanan dengan keinginan daging. Paulus berkata, dalam batinku aku suka hukum Allah, tapi dalam anggota-anggota tubuhku, melekat hukum dosa. Melekat hukum dosa. Jadi tawanan dosa. Kebayang gak sih itu? Saudara kalau nggak bangun bangunan yang lebih besar dan lebih berkuasa dari itu, mana mungkin saudara menang? Nah, tapi kalau saudara menang, saudaralah orang-orang yang dimuliakan itu, dan saudaralah yang menjadi referensi Tuhan Bapa untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Haleluya, ya. Amin. Mari kita tutup dalam doa dulu, ya. Kami tidak berhenti untuk terus berjuang, Tuhan. Untuk terus bergerak. Kami tahu bahwa kami memiliki karunia yang luar biasa dari Tuhan. Yaitu ketika kami masuk melalui iman di dalam Kristus, kami boleh menerima kuasa. Kami memiliki kesempatan potensi. Dan kami melihat ketika kami rela mengosongkan diri, dicurahkan ke dalam bejana jiwa kami, yaitu setiap maumu dan rencanamu, maka kami menikmati kelegaan, kami menikmati perhentian, kami menikmati ketenangan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kualitas batinnya seperti itulah yang sedang Engkau tunggu, yang tidak tercemari sampai akhir, yang terus-menerus memiliki kekayaan itu Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Bapa, kami mengucap syukur malam hari, Roh Allah yang hidup, terima kasih Engkau telah menolong, menghibur, bahkan mengasuh. Engkau melengkapi,
bahkan terus-menerus menuntun kami masuk ke dalam kebenaran-kebenaran firman ini. Terima kasih. Bahkan hal-hal yang tidak terucapkan oleh kami, yang tidak dapat kami dalami sampai tak dapat kami mengerti, Engkau dapat menyingkapkannya dan kami dapat turut di dalamnya, dapat merasakan bagaimana Bapa mendengar setiap jeritan-jeritan itu. Kami mengucap syukur karena kehadiran-Mu begitu nyata. Kehadiran-Mu mengubah, kehadiran-Mu memulihkan, kehadiran-Mu menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kami yang datang, kami datang dengan berkat. Kami mau pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di sepanjang hidupmu. Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu apa yang kau kerjakan, Tuhan berkati. Keluar masukmu Tuhan berkati. Bahkan engkau diberkati di bumi ini seperti di dalam kerajaan surga. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus melimpah di atasmu dari malam hari ini sampai kita dapat menyongsong Dia di awan-awan satu hari nanti di dalam perjamuan kawin anak domba dan hidup di dalam kerajaan Bapa selama-lamanya. Engkau yang diberkati, engkau yang bersukacita, bersama dengan saya katakan haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Saya kembali.